bahwa memang terjadi proses pengangkangan hukum aturan oleh para politisi-politisi, oleh para pejabat-pejabat. Dan satu yang kemudian diungkapkan oleh Bahlil kemarin adalah salah satu bentuk validasi yang harusnya masyarakat bisa melihat bahwa politisi kita hari ini telah mengangkangi berbagai macam aturan hukum hanya untuk kepentingannya, bukan kepentingan masyarakat. Posisi kursi ketua umum partai, ya Bahlil gitu. Hai korban ghosting, apapun yang ditutupi suatu saat tetap akan terbongkar dan terlihat. Karena mau ditutup bagaimanapun tumpukan emas itu, kalau di dalamnya adalah kebusukan, suatu saat orang-orang akan mencium bahwa di sana ada bau busuk. Akhir-akhir ini ada satu pernyataan yang kemudian harusnya menjadi sorotan karena pernyataan ini diungkapkan oleh tokoh politik nasional yang kemudian sebagai salah satu pilar dari demokrasi kita itu. Siapa lagi kalau bukan ketua umum partai yang kemarin sempat mengkudeta ketua umum sebelumnya. Siapa lagi dan siapa lagi kalau bukan Bahlil Lahadalia. Ini emang barang satu ini memang ngeri-ngeri sedap memang. Karena hanya Bahlil yang kemudian bisa ya kan menumbangkan pohon beringin yang begitu besar, meskipun di balik itu semua terserahlah persoalan ada campur tangan pemerintah, persoalan ada cawe-cawe Jokowi. Pada faktanya yang menduduki posisi kursi ketua umum partai ya Bahlil gitu. Pada akhirnya tetap kebijakannya ya apa kata Bahlil gitu. Dan orang kalau sudah diberikan kebijakan, kalau sudah punya jabatan, kadang bisa saja melenceng dari berbagai macam cerita-cerita masa lalunya gitu. Misal pendapat Jokowi gak didengar, misal bisa saja gitu. Hal itu mungkin saja terjadi. Satu yang kemudian cukup perlu diperhatikan dari pernyataan Bahlil ketika mengatakan bahwa gimana kita siap menang atau tidak gitu kan, harus menang gitu. Kita tidak punya sejarah untuk kalah, kita harus menang ya kan. Apapun caranya kita lakukan gitu. Bahkan kalau memang cara itu menabrak aturan ya kan, tabrak saja gitu, asal gak ketahuan. Ini kita ngerti dan kita paham bahwa Bahlil ini adalah sosok tokoh politik yang memang sangat lapangan banget gitu. Jadi ini tokoh lapangan banget gitu. Jadi kalau akhirnya dia pidato dengan gaya lapangannya ya itu hal wajar sebenarnya gitu. Cuma hal ini harusnya bisa direm oleh Bahlil, bisa ditahan oleh Bahlil untuk kemudian mempertimbangkan mana posisi yang kemudian ini dinyatakan secara publik dan mana posisi yang kemudian dinyatakan secara khusus dalam forum khusus gitu. Misal dalam forum terbuka itu Bahlil tidak harusnya mengatakan hal tersebut, tapi dalam forum tertutup silahkan saja Bahlil mengatakan hal demikian gitu. Tapi ternyata ada sisi positifnya juga ketika Bahlil mengatakan hal demikian. Seolah-olah itu dia ingin bilang kepada seluruh warga negara gitu bahwa perpolitikan kita sudah gak benar, politikan kita sudah gak jelas gitu. Dan politisi-politisi itu hanya akan mengangkangi berbagai macam aturan produk hukum untuk kepentingannya. Itu kan sebenarnya poin yang kemudian ingin Bahlil bilang gitu. Bahwa kita harus menang pokoknya, apapun caranya kita lakukan gitu. Nah beraturan tabrak gitu, asalkan gak ketahuan. Bahkan kita pernah teringat, saya jadi teringat tentang kasus MK gitu kan, ketika kemudian memberikan keputusan soal batasan usia tentang calon presiden dan calon wakil presiden gitu, yang akhirnya meloloskan Gibran gitu, putusan MK 90 gitu. Nah itu kan secara terbuka dan secara jelas seluruh politisi, seluruh pejabat-pejabat negara ya berkonsolidasi mengesahkan itu gitu, meskipun kita tidak bisa melihat secara jelas gitu, karena nggak bisa untuk dibuktikan secara jelas bahwa pejabat ikut campur dan sebagainya untuk kemudian meloloskan putusan MK 90 gitu. Tapi secara kasat mata kita bisa melihat itu, bahwa memang terjadi proses pengangkangan hukum aturan oleh para politisi-politisi, oleh para pejabat-pejabat. Dan satu yang kemudian diungkapkan oleh Bahlil kemarin adalah salah satu bentuk validasi yang harusnya masyarakat bisa melihat bahwa politisi kita hari ini telah mengangkangi berbagai macam aturan hukum hanya untuk kepentingannya, bukan kepentingan masyarakat. Ini kan poinnya sebenarnya gitu. Jadi ada pergeseran dari organisasi yang harusnya menjadi organisasi publik menjadi privat gitu. Organisasi yang harusnya melebih dulukan ya kan kepentingan publik, tapi yang didahulukan adalah kepentingan pribadinya gitu. Ini kan yang gagal kemudian untuk dibangun dalam proses pejabat-pejabat politisi kita. Saya paham bahwa Bahlil ini adalah orang lapangan.
tapi beliau harusnya juga memposisikan sebagai ketua umum partai yang kemudian akan dilihat oleh banyak masyarakat, yang kemudian akan disorot oleh berbagai macam kalangan terkait pernyataan-pernyataannya, sehingga hal ini tidak bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Tapi hal ini bisa menjadi evaluasi bagi masyarakat untuk kemudian mengatakan kepada para politisi bahwa suara itu berada di masyarakat, bukan di politisi. Saat suara rakyat itu bergerak bersama, sadar bersama, dan kita memiliki satu kesadaran yang sama bahwa terjadi pengangkat hukum dalam proses politik kita hari ini, maka ya kita harus menentukan arah, bahwa masyarakat bisa menentukan arah itu, masyarakat bisa menyadarkan para politisi itu. Sehingga hal ini menjadi jelas gitu. Dan dari kejadian ini, akhirnya saya cukup merasa ingat dan tahu bahwa memang Bahlil dengan gaya lapangannya akhirnya membuka sisi-sisi negatif dari berbagai macam proses politik yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini memang cerita lama, ini memang sebuah cerita lama, cerita yang usang, berbagai macam kalangan tahu, tapi tidak semua orang akhirnya punya validasi. Dan dari pernyataan Bahlil kita jadi tervalidasi bahwa memang berbagai macam pejabat kita, berbagai macam politisi kita, berbagai macam aktor tokoh politik kita memang ingin mengangkangi berbagai macam aturan hukum hanya untuk kepentingannya, bukan kepentingan masyarakat. Maka ini yang harusnya menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran partai politik, bagi seluruh jajaran tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia. Sehingga akhirnya, kalau dasarnya adalah hanya untuk kepentingan pribadi, maka ketika menjabat mau tidak mau juga akan mengurusi kepentingan pribadi. Itu soalnya gitu. Karena dari awal yang dibangun adalah demikian. Dan ketika pernyataan itu disampaikan kepada publik dan semuanya menyadari itu dan semuanya sepakat soal itu, maka ini akan menjadi budaya di masyarakat. Bahwa suatu saat nanti siapapun yang menjadi tokoh politik, ya mereka harus menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, tanpa harus mempertimbangkan berbagai macam aturan hukum gitu. Ini kan akhirnya ada satu kecacatan. Hukum yang harusnya membatasi nafsu kekuasaan, hukum yang harusnya membatasi berbagai macam tindakan-tindakan perilaku yang di luar aturan, ini malah dipolitisasi agar bisa lolos gitu. Ini malah dipolitisasi agar menang. Ini malah dipolitisasi secara terang-terangan, meskipun menabrak, gak apa-apa tabrak aja, asal gak ketahuan. Ini kan ibaratnya, gak apa-apa ya, gak apa-apa kita pukul istri kita pukul suami kita gitu, asal tidak dilaporkan, asal gak ketahuan gitu. Tapi pada akhirnya itu tetap akan menyakitkan kepada hati masyarakat gitu. Karena bagaimanapun masyarakat seolah-olah ingin disampaikan bahwa masyarakat ini bodoh lah, gak usah dipikirkan gitu. Gak usah dikibuli aja lah masyarakat itu. Mereka pasti nurut nanti, mereka pasti ikut. Kasihlah bansos, kasihlah apa gitu kan. Mereka pasti nurut nanti, mereka pasti ikut. Dan soal aturan-aturan masyarakat tidak akan mengerti gitu. Kita tabrak saja, pokoknya kita menang. Ini kan akhirnya satu posisi bahwa ada satu peremehan juga terhadap masyarakat, sehingga seolah-olah masyarakat tidak tahu menahu tentang berbagai macam kasus politik kita. Atau pada akhirnya ternyata masyarakat malah memilih apatis dan tidak mau terlibat dalam posisi politik. Dan pada saat itu, saat orang-orang itu menghilang, saat orang-orang baik menghilang dalam politik, maka jangan salah kalau ternyata yang menguasai panggung politik adalah orang-orang yang kemudian memang hanya ingin mementingkan kepentingan sendiri. Sehingga suatu saat nanti kasus-kasus partai politik ini ya tidak akan berdiri dengan rakyat, tidak akan bersama dengan rakyat. Itu semua hanyalah ilusi, hayalan-hayalan yang disampaikan dalam periode 5 tahunan. Ya saat apa? Saat kampanye. Maka perlu diperhatikan gitu. Mana yang kemudian menjadi sisi forum tertutup Partai Golkar misal, sisi forum terbuka Partai Golkar. Sehingga gaya-gaya itu tidak bisa kemudian diperlihatkan secara luas. Kalau pada akhirnya memang begitu. Tapi karena ini sudah jelas, maka yang perlu diperbaiki adalah tentang bagaimana cara kita berpolitik. Karena hukum harusnya membatasi berbagai macam nafsu, keinginan, hajat seseorang, sehingga kita tetap berada pada relnya dan tidak menabrak berbagai macam aturan yang akhirnya merusak atau mencederai berbagai macam orang-orang yang ada di dalam rel itu. Sehingga hukum harus membatasi, bukan malah diakali dengan politisi-politisi atau masyarakat dikibuli oleh alibi-alibi para politisi. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.